Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM 859 pasal 3 9. Kita akan melakukan kegiatan praktikum percobaan pada gerak pada tumbuhan pada putri malu. Tujuannya yaitu dari percobaan ini antara lain mengamati gerak seismonasti pada tanaman putri malu, mengamati gerak niktinasti pada putri malu, dan mengamati gerak geotrapisme negatif pada tanaman hijau, dan menjelaskan proses dan faktor yang mempengaruhi gerak pada tumbuhan. Adapun alat dan bahannya yaitu untuk gerak seismonasti dan niktinasti pada putri malu yaitu wadah untuk penutup gelas berupa kardus 1 buah, dan stopwatch dari handphone, dan alat tulis berupa pensil, buku, dan penggaris, dan buku praktikum. Pun landasan teorinya yaitu tumbuhan merupakan makhluk hidup yang dapat merespon rangsangan dari lingkungannya. Respon ini tampak dalam bentuk gerakan. Gerak pada tumbuhan terbagi menjadi gerak seominasti dan niktinasti. Gerak seominasti adalah gerak yang terjadi akibat sentuhan atau getaran seperti pada daun putri malu atau nama latinnya Mimosa pudica yang akan menutup jika disentuh. Sedangkan gerak di niktinasti adalah gerak tidur atau membuka menutupnya daun pada malam dan siang hari. Misalnya pada putri malu yang menutup daun pada putri malu, menurut Susanto 2008 dalam Jurnal Biologi Tropika Indonesia, gerak nasti pada tumbuhan dikendalikan oleh perubahan tekanan turgor pada sel-sel daun yang sensitif terhadap rangsangan. Dan gerak geotrapisme negatif, gerak geotrapisme adalah gerak tumbuh tanaman akibat pengaruh gaya gravitasi bumi. Geotrapisme negatif terjadi ketika bagian tumbuhan, terutama batang, tumbuh menuju arah gravitasi. Menurut Sari dan Putra 2020 dalam Jurnal Pendidikan Sains Indonesia, respon geotrapisme dikendalikan oleh hormon auksin yang mengatur pertumbuhan diferensial pada batang tumbuhan sehingga batang tumbuh ke atas. Dengan demikian gerak tumbuhan menunjukkan bahwa tumbuhan bersifat peka terhadap rangsangan. Walaupun tidak berpindah tempat seperti hewan, Lalu kita tutup. kita akan melakukan percobaan pada gerak geotrapisme negatif. Alat dan bahannya yaitu ada tanah subur, kacang hijau yang sudah diamkan semalaman, dan ada 2 pot yang sudah saya beri label A dan sudah saya lubani, dan ini label B sudah saya lubani. Air secukupnya serta sendok. Nah, langkah pertama saya akan memberi pot A tanah secukupnya. Setelah itu kita akan mengisi kacang hijau
usahakan jaraknya jangan terlalu dekat. Nah, kemudian kita akan memberi air secukupnya. Selanjutnya kita akan simpan di tempat yang terbuka. Dan kita akan menyimpan Jadi ini hari kedua. Dua tanaman kacang hijau sudah berada di posisi cukup baik dan berdiri tegak. Selanjutnya kita akan meletakkan posisi pot B secara horizontal atau arah mendatar. Dan posisi A kita biarkan berdiri atau secara vertikal. Dan kita akan simpan di tempat terbuka dan kita akan melakukan pengamatan lagi untuk setiap pagi dan sore. Ini adalah hasil akhir pada pengamatan geoterapisme negatif. Dua wadah berisi tanaman kacang hijau yang diposisikan berbeda. Satu tegak atau secara vertikal, satu miring atau secara horizontal. Saya tanam selama 7 hari arah pertumbuhan batang yang akan diamati. Hasilnya menunjukkan bahwa pada wadah tegak batang tumbuh lurus ke atas, sedangkan wadah miring atau secara vertikal batang awalnya mengikuti posisi wadah namun sering waktu melengkung. Hal ini membuktikan bahwa batang tanaman kacang hijau mengalami geoterapisme negatif, yaitu tumbuh berlawanan ke arah gaya gravitasi bumi. Pertumbuhan ini dikendalikan oleh hormon auksin. Ketika tanaman dimiringkan atau secara vertikal, hormon auksin berkumpul di sisi bawah batang, merangsang pertumbuhan lebih cepat di sisi tersebut, sehingga batang melengkung ke atas.